profesional ya. Di modul Oke. pedagogik itu ada modul apa saja? Dalam Di modul pedagogik ada modul apa saja? ada pengembangan profesi itu Ya. Mana? pengembangan profesi guru, Ya. teori belajar, perkembangan peserta didik, Ya. Terus sama evaluasi. evaluasi. Nah, coba di modul profesional seorang guru PAI itu apa saja? Yang profesional, Pak. Ya. Akidah akhlak, fikih, Quran hadis, SKI. Sama apa ya? Kan maksudnya di modul pedagogik ada modul profesional seorang PAI. Si modulnya itu tentang apa saja? Ngapunten Pak, suaranya putus-putus Pak. Gimana Pak? Modul profesional guru PAI itu apa saja? Modul profesional itu ada akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, SKI, sama Saya saja pertanyaannya. Di modul teori dan pengembangan itu kan ada teori belajar. Jelaskan teori belajar itu apa saja? Teori belajar itu ada humanistik, behavioristik, behavioristik, konstruktivistik sosial. Behavior, konstruktivistik, humanistik, konstruktivistik sosial, sama apa ya? Itu Pak. Dibaca apa? Ya, Mas. Cukup. Oke, selanjutnya coba Nurul ceritakan bagaimana implementasikan teori belajar humanistik dalam proses pembelajaran itu gimana? Teori belajar apa Pak? Humanistik? Ya. Humanistik itu menekankan kepada aspek psikologis, emosional, dan sosial dalam pembelajarannya. Caranya gimana? Cara kasarnya kayak memanusiakan manusia gitu Pak. Dan memanusiakan manusia itu gimana caranya? Apa ya namanya? Pas. Contohnya apa ya? Mengajari anak bagaimana mengendalikan emosinya, sosialnya gitu Pak. Oke, itu ya contohnya itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan modul perkembangan peserta didik. Dalam modul perkembangan peserta didik itu kan jelas. Sebutkan perasaan peserta didik itu ada apa saja? Ngapunten Pak, agak apa? Besar sedikit suaranya Pak. Perasaan peserta didik itu ada apa saja? Perkembangan peserta didik. Ragam peserta didik.
Oh, ragam. Ragam peserta didik. Ragam peserta didik itu apa yang gaya belajar itu, Pak? Visual, auditori, sama kinestetik itu. Halo? Halo, Pak? Oke, sudah dengar ya, jelas ya sekarang ya. Iya, jelas, Pak. Ragam peserta didik apa saja, Bu? Kenapa? Ragam peserta didik tadi ada apa saja? Ragam peserta didik itu tadi saya menjawabnya pembelajaran melalui visual, auditori, dan kinestetik. Ya, kalau kinestetik, bagaimana cara itu mengajar? Kinestetik itu dengan praktek, Pak. Dengan anak bertindak secara langsung. Menulis itu ya? Menggabung, merangkai kartu, misalkan gitu. Oke, selanjutnya kita ke modul profesional. Di modul profesional kemarin ada modulnya apa saja, Bu? Profesional kemarin ada akidah akhlak, Ya. SKI, Al-Quran hadis, sama struktur PAI. Struktur. Isu-isu kontemporer. Gimana? Isu-isu kontemporer. Iya, kontemporer, isu kontemporer. Coba disebutkan contohnya apa? PAI kontemporer itu apa? Yang isu kontemporer itu, Pak. Ya. Apa ya? Generasi abad 21, Pak, sama generasi Malah jadi abad 21. Itu pedagogi, Pak. Oh, itu pedagogi. Kontemporer, sejarah, Pak. Oh, malah sejarah. Kemarin loh yang misalnya lesbian kayak gitu, jualan online, nikah online kayak gitu loh. Oh ya. Terus kok mau berhenti? Ya itu tadi nikah online, hutang piutang. Itu kan jawaban saya, berarti yang dapat nilai saya no. Isinya yang lain apa? Sebentar, Pak. Ya. Ekstremisme. Ekstremisme. Lagi. Bom bunuh diri, Pak. Berdiri. Kenapa itu jadi isu kontemporer PAI? Bunuh diri. Agar paradigma orang-orang terhadap Islam itu tidak salah gitu, Pak. Hubungannya apa bunuh diri dengan PAI kontemporer? Soalnya di dalam Islam ada yang menyatakan jihad itu bom bunuh diri itu, Pak.
Jadi Kalau nggak orang-orang karena yang jihad, karena putus cinta misalnya, terus bunuh diri. karena bunuh diri hal yang dilarang oleh agama, Pak. Dilarang apa dalam hukum apa larangnya? Atau ada hadisnya, ada ayatnya? Kalau hadisnya saya pas, Pak. Oh, pas Pertamina ya. Pertamina kan? Iya, Pak. Oh, Pertamina. Kan pasti pas ya. Oke, kita lanjut ke penelitian tindakan kelas. Kemarin penelitian Iya. tindakan kelasnya apa? Peningkatan hasil belajar melalui PowerPoint, penggunaan media PowerPoint, Pak. Peningkatan hasil belajar menggunakan PowerPoint. Peningkatan hasil belajar materi usia balik melalui media PowerPoint. Melalui media PowerPoint. Rata-rata yang kemarin aja banyak yang usia balik. Sama semua. Di kelas 7 itu ada 7 orang kalau nggak salah, Pak, yang kelas 4. Kalau yang usia balik mungkin 5 orang melalui. Iya, yang kemarin itu rata-rata usia balik. Oke, permasalahannya dimulai dari apa? Kenapa kok ibu mengangkat penelitian tindakan kelas? Karena untuk kalau untuk kelas 4 sekitar usia 10 tahun itu di SD saya masih hampir 90% itu belum balik, Pak. Jadi mereka masih apa ya? Belum paham pasti apa itu balik, ciri-cirinya seperti apa itu belum paham ngoten. Lalu kenapa kok menggunakan PowerPoint? Karena pakai media yang visual anak-anak jadi lebih semangat untuk belajar lagi, Pak. Sebelumnya pakai apa? Sebelumnya hanya permainan sama video. Video kan disertanya pakai apa? Pakai LCD. Proyektor kan ya. Iya, proyektor. Kan ya hampir sama dengan PowerPoint juga. Iya, cuma videonya itu kalau saya ambilnya karena video pribadi saya, jadi videonya masih kurang bagus, materinya kurang kurang banyak gitu, Pak. Jadi gini, supaya itu membedakan ya, misalnya penelitian yang dilakukan Nurul dengan yang lainnya itu kan juga sudah ada ya. Dan rata-rata kan pasti pakai PowerPoint juga. Oke. Maka agar ada perbedaan ya mungkin bisa ditambahkan PowerPoint interaktif gitu ya, atau menggunakan PowerPoint interaktif itu bisa membantu media apa, misalnya menggunakan media quiz yang ada di aplikasi online dan sebagainya, quizzes ataupun yang lain ya, untuk menambahkan inovasi. Jadi tidak hanya PowerPoint saja, tapi ada inovasi lain di PowerPoint ibu. Ya. Tidak hanya kalau hanya PowerPoint ya bedanya kan hanya menampilkan materi ke dalam layar proyektor. Yang sebelumnya ke layar papan tulis ke layar proyektor. Kan? Seperti itu. Karena harus ada inovasi. Ada inovasinya, ada penambahannya. Ya. Lalu teori yang digunakan oleh Bu Nurul apa? Teorinya ekspositori sama demonstrasi. Teorinya, teori yang di bab 2 itu. Yang digunakan teori apa? Kajian teorinya. Kajian teorinya. Saya ambil dari penelitian terdahulu. Ya, kajian teorinya apa berarti? Masih ingat tak?
bab 2 kajian teorinya apa saja teorinya? Pak. Pak. Pas. Bu. Pas, Pak. Pas ya. Pertamina. Ya. Di bab 3 sekarang di metodologi penelitian. Di metode penelitian yang digunakan metode penelitiannya apa? PTK. PTK. Siklus pertama yang dilakukan apa Bu? Siklus pertama itu dari hasil nilai ulangan, nilai tugas. Terus? Karena di bawah KKTP jadinya menggunakan media PowerPoint untuk meningkatkan semangat belajar anak. Itu isinya siklus 1 ya. Selanjutnya siklus 2 apa Bu isinya Bu? Kenapa Pak? Siklus 2 apa isinya Bu? Siklus 2 itu hampir sama dengan siklus 1 Pak. Jadi setelah digunakan media PowerPoint, dilakukan asesmen dan refleksi. Bedanya siklus 1 sama siklus 2 apa? Bedanya siklus 1 dan siklus 2 itu ya dari penyampaian materi itu Pak. Dan hasil belajarnya berbeda. AK1 sama AK2. Dari AK1 sama AK2-nya beda. Oke, selanjutnya instrumen penelitian yang digunakan apa? Instrumen penelitian Instrumen penelitiannya. LKPD Pak. Instrumen penilaiannya ada lembar observasi sama tes di LKPD itu. Halo? Halo? Ya. Untuk instrumen penelitian dari tes, hasil observasi dari LKPD. Ya. Sama modul ajar. Tesnya itu dikembangkan di apa Bu? Instrumen tes dikembangkan dari LKPD-nya itu Pak. Hasil belajarnya. Bukan materinya ya? Ya materinya berkembang dari yang awalnya hanya video, sekarang ditambahi media PowerPoint gitu. Iya, soal tesnya itu dikembangkan dari mana? Dari LKPD-nya. Nah, LKPD itu dikembangkan dari apa? Kan dari materinya. Iya, dari materi ajar. Ya. Oke, mungkin cukup dari saya. Mungkin selanjutnya Pak Andri. Silakan Pak Andri. Siap, terima kasih Pak Galih. Baik, Bu Nurul Trikawadar. Iya Pak. Coba diceritakan secara singkat proses penyusunan kompetensi awal. Kompetensi awal itu diambil dari asesmen diagnostik Pak. Caranya bagaimana? Caranya saya menggunakan asesmen diagnostik itu ada yang kognitif dan non kognitif. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat kesiapan peserta didik untuk materi yang akan dipelajari. Kesiapan dalam bentuk apa? Kesiapan dalam bentuk
semangat anak-anak juga ilmu pengetahuannya. Apa kaitannya dengan TP? Kaitannya dengan TP itu karena TP itu adalah tujuan dari pembelajaran. Jadi jika anak-anak siap untuk belajar, maka kemungkinan besar TP akan tercapai, Pak. Oh, gitu. Coba ceritakan proses penyusunan ATP dimulai dari CP. ATP itu TP itu diambil dari CP yang menggunakan kata kerja operasional. Kemudian ATP itu sama dengan TP, hanya saja lebih difokuskan atau diurutkan dari yang umum ke khusus atau dari yang sulit ke mudah atau sebaliknya gitu, Pak. Itu per fase atau per kelas? Kalau TP itu per fase. Per kelas, Pak, per kelas. TP per kelas. CP CP per fase, TP per kelas. Berarti tidak perlu dipetakan per elemen. Perlu, Pak. Oh, perlu ya. Coba disusun lagi gimana cara menyusun ATP dimulai dari CP. Cara menyusun ATP itu, ATP diambil dari TP. TP diambil dari CP yang dimasukkan kata kerja operasionalnya menggunakan boleh mulai dari C1 sampai C6. Oke. Terus Kemudian setelah adanya TP itu mungkin masih belum berurutan, Pak. Jadi diurutkan lagi, disistematiskan lagi melalui ATP. Jadi ATP itu sama dengan kata-katanya sama dengan TP, hanya saja sudah diurutkan. diurutkan Berdasarkan misalkan dari sulit ke mudah, dari umum ke khusus, dari komplit ke abstrak gitu, Pak. Oke. Baik Bu, pada kegiatan pembelajaran bagian apa creative thinking itu ditampilkan? Bisa melalui diskusi kelompok. Terus Jadi anak-anak dikasih misalkan menggunakan metode PBL. Jadi anak-anak diberikan masalah dan disuruh memecahkan masalah itu sendiri. Bisa mandiri, bisa tugas mandiri, bisa tugas diskusi kelompok. itu kreatif ya, creative thinking, bukan critical thinking. Kreatif ini bisa kesimpulan, Pak. Anak-anak diminta untuk menyimpulkan hasil pembelajaran. Baik Bu, mohon diceritakan dengan singkat rancangan proyek P5. Rancangan punya saya, Pak. Singkat saja. Jadi saya mengambil proyek P5 itu tentang sayur, Pak. Terus Jadi anak-anak diajari bagaimana mengetahui manfaat dan fungsi sayur, Allah menciptakan sayuran itu untuk apa, manfaatnya apa, dan cara merawatnya. sudah rancangannya cuma seperti itu. Ada langkah-langkah pembelajarannya juga, Pak. Ada prakteknya juga. Oh, tidak ada alur pendahuluan aksi. Ada, Pak. Oke. Baik Bu, Oke. kalau misalkan mau mengukur kemampuan psikomotorik, kira-kira asesmen yang cocok pakai apa? Psikomotorik itu pakai bisa penilaian LKPD dari diskusi kelompok,
misalkan ada tugas praktek itu bisa di situ. Instrumennya namanya apa? Instrumen observasi. Observasi. Bu, langsung baca tulisannya ya. Oke, saya gimana ini? Yang dikerjakan apa saja, Pak? Saya baca. Halo. آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها Ini apa? يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihi la yarji'un. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatun lahum al-ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nab وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض Di awal ayat 30 bahwa ini dulu. Ini bacaan apa ini? Ikhfa, Pak. Kenapa? Karena mati ketebak kaf. Oke, sekarang kalau di awal ayat 31 alam rau itu bacaan apa? Iya, Pak. Kalau siapa tuh? Oke, terima kasih. Sampun Pak Lili. Kita lanjutkan. Nanti tulisannya kirim ya Bu. Tulisan apa, Pak? Yang itu tadi. Surat pendek sana dikirim ke saya. Suratnya bebas. Tulisan tangan ya. Oke. Untuk selanjutnya Solihin.